ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena kebaikannya yang amat sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Berapa banyak keinginan baik kita yang tidak terlaksana. Berapa banyak mimpi yang telah kita ukir di dalam benak kita tidak bisa kita gapai. Maka semoga seseorang bahwa hendaklah ia yakin bahwa semua yang ia rasakan itu adalah murni dari Allah Jalla Jalaluh, sehingga tiada yang pantas kita sembah selain Dia, karena Dia yang telah memberikan segalanya untuk kita. Salawat serta salam akan tetap kita haturkan kepada junjungan kita, yang dimana manusia yang telah membawa kita dari zaman padang pasir hingga zaman pengguna pasir, dari zaman naik onta hingga zaman naik Toyota, tak lain dan tak bukan, yakni baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga salawat yang baru saja kita haturkan ini tersampaikan kepada beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, istri-istri beliau, dan putra-putri beliau. Baiklah, pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya membawakan sebuah ceramah singkat yang berjudul Puasa dan Kesabaran. Asyiral muslimin rahimakumullah. Kini kita telah berada di bulan Ramadan yang disebut juga dengan bulan Syahrus Sabar, yang dimana artinya ialah bulan kesabaran. Dikatakan sedemikian rupa karena pada bulan ini umat Islam akan dilatih untuk bersabar melalui ibadat puasa. Menahan lapar adalah latihan sabar, menahan dahaga adalah latihan sabar, menahan agar tidak marah adalah latihan sabar, dan menahan agar tidak mengumpat adalah latihan sabar. Sehingga ada hadis yang mengatakan was-shaumu nisfus sabar, puasa itu setengah sabar. Hadis riwayat Tirmizi. Maka pada bulan ini kita perlu melatih dan mengasah tingkat kesabaran kita. Islam mengajarkan bahwa sabar itu ada 3. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Artinya, seorang mukmin harus sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, meskipun perintah itu berat dan dibenci oleh nafsunya. Seorang mukmin harus taat terhadap hal-hal yang telah diwajibkan kepadanya, meskipun banyak hal yang merintangi, mulai dari faktor kemalasan, faktor internal lainnya, hingga kecemoohan, hingga sampai kecemoohan atau hinaan dan ejekan orang. Dan setelah itu, kebencian musuh Islam dan faktor internal eksternal lainnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 53 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya ialah, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Masyarul muslimin rahimakumullah. Yang kedua ialah sabar dalam meninggalkan larangan. Ada kalanya orang yang sabar dengan dan meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ia tidak sabar dalam meninggalkan larangan. Salat dilaksanakan tetapi judi tidak bisa ditinggalkan. Puasa dilakukan tetapi ghibah tetap jalan. Sehingga ada istilah STTMJ, salat terus tapi maksiat jalan.
kesabaran juga harus diimplementasikan dalam meninggalkan kemaksiatan dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mampu meninggalkan kemaksiatan, khususnya kemaksiatan emosional seperti marah, disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa ia adalah orang yang kuat secara hakiki, karena ia tidak bersabar atas apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang ketiga ialah sabar dalam musibah. Inilah makna sabar yang banyak dimaklumi oleh kebanyakan orang. Meskipun kebanyakan orang keliru dalam menggunakan istilah sabar. Sebagai contohnya ialah ketika seseorang mendapatkan musibah atau kesulitan dari Allah Subhanahu wa taala, lalu dia berusaha untuk menghilangkan kesulitan tersebut dan berusaha untuk mencari solusi, maka ia adalah sabar. Perlu kita ketahui bahwa dalam Islam, sabar bersifat proaktif dan progresif. Ia tidak statis, tetapi telah didahului atau bersamaan dengan ikhtiar yang maksimal dan upaya untuk senantiasa mencari solusi atas problematika yang dihadapinya. Saat semua upaya telah dilakukan, saat ikhtiar mencapai batas maksimal, maka saat itulah sabar akan bertemu dengan tawakal. Setelah itu, ia akan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 yang dimana ayatnya ialah wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang dimana artinya ialah jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga di bulan Ramadan ini yang juga dikenal dengan bulan kesabaran, kita dapat melatih kesabaran kita dan dikuatkan kesabaran kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhususnya kesabaran untuk musibah yang baru saja menimpa kita di tengah-tengah bulan Ramadan ini. Walaupun Ramadan tahun ini diwarnai dengan pandemi COVID-19, namun kegembiraan dan semangat untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah runtuh. Perlu kita ketahui bahwa ada hikmah di balik pandemi ini. Saya beserta keluarga saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasa hari ini dan seterusnya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, ihdinas siratal mustaqim wa akhirah unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.